menunggu lama tentang produk ini, hari ini akan dijelaskan. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk disimak dan juga dicatat. Nah, nanti akan ada sesi pertanyaan atau tanya jawab. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk menunggu dan juga bertanya saat Bapak Sofio sudah menjelaskan tentang produk ini. Baik, tanpa berlama lagi, saya berikan waktu kepada Bapak Sofio. Silakan, Pak. Terima kasih Bu En. Ya, apakah share-nya sudah terlihat nih? Sudah, Pak. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Perkenalkan, saya Sofi. Di sini saya akan mengenalkan produk eh, terbaru dari PT BES, yakni Nutrisel ya. Jadi nanti Nutrisel ini memang eh, adalah bentuk dari suplemen pakan atau pakan aditif ya, yang memang diberikan kepada ternak. Lah ternaknya apa saja? Lah ini banyak ya. Dari mulai ternak besar sampai ke ternak kecil ya. Kalau ternak besarnya bisa dilihat di gambar, ini memang ada sapi ya, ada sapi, kemudian ada domba, ada kambing, kemudian juga untuk pemain unggas ya, ayam, itu juga bisa diberikan. Nah, termasuk bagi Bapak Ibu juga yang bermain di sektor hewan eh, air ya, atau perairan ya. Di sini bisa juga produk Nutrisel ini diberikan ke ikan ya dan juga udang. Nah, kemudian eh, dari beberapa customer juga itu ada yang juga sudah mencoba di beberapa komoditi lain ya, seperti hewan-hewan kesayangan atau burung itu juga memberikan efek yang juga sangat luar biasa. Nah, kemudian apa kegunaan dari Nutrisel ini? Memang sifatnya ini adalah pakan tambahan, ya. Jadi bukan menjadi eh, pakan pengganti, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya pakan ya, kalau sapi, kambing itu kan biasanya makannya rumput, yaitu rumputnya tetap ada, begitulah. Nutrisel ini diberikan sebagai pakan tambahan atau pakan pelengkap dengan jumlah takaran yang cuma sedikit diberikannya begitu. Lah, fungsinya apa? Lah, secara umum memang Nutrisel ini dia bentuknya serbuk ya. Serbuk kemudian dicampur ke dalam pakan. Setelah diberikan ini harapannya dan tujuannya ini adalah untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas ternak. Artinya Bapak Ibu ketika memberikan pakan tambahan ini, memberikan sedikit input atau memberikan sedikit pertambahan nilai, lah nanti diharapkan hasilnya itu akan menjadi lebih optimal dan maksimal. Lah kalau misalkan di eh, kambing atau di domba begitu ya, yang kami lakukan atau yang peternak harapkan kan biasanya adalah pertumbuhannya itu cepat. Lah, kalau pertumbuhannya cepat, gemuk begitu kan otomatis nanti ketika dijual atau ketika dipasarkan itu akan menjadi nilai tambah yang cukup bagus. Misalkan juga menghindari resiko-resiko kematian ya, misalkan pada ayam yang populasinya sekian ratus atau sekian ribu ekor. Lah, kalau kematiannya itu bisa ditekan, lah ini otomatis juga akan menambah nilai ekonomi dari ternak itu sendiri begitu. Nah, kemudian kalau peternak yang berkecimpung misalkan ternaknya itu memang dipelihara untuk menghasilkan susu. Lah, nanti susunya dia akan lebih banyak produksinya. Lah, ini
diharapkan juga mendapatkan nilai tambah yang cukup lumayan juga. Nah, kemudian saya ulangi lagi bahwa ini adalah teknologi aditif atau pakan tambahan. Nah, isinya apa saja di dalam Nutrisel ini? Memang banyak sekali, utamanya ada di mineral makro, mineral mikro, kemudian ada vitamin dan juga termasuk ekstrak herbal ya, ekstrak herbal yang itu dapat melengkapi dan juga menyeimbangkan kebutuhan nutrisi dari ternak itu sendiri. Nah, ini dalam segi pengaplikasiannya, saya ulangi lagi, bisa diaplikasikan di berbagai macam komoditi ternak, dimulai dari sapi, kambing, domba, unggas, udang, dan sebagainya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan komoditi lain itu juga bisa diberikan, karena prinsipnya adalah ini adalah bisa melengkapi dan menyeimbangkan begitu nggih, nutrisi yang memang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Nah, ini sama ya seperti manusia, layaknya manusia memang eh, ada ya mungkin premix atau eh, obat-obat tambahan yang diberikan ke manusia memang untuk eh, tujuan tertentu ya, mungkin lebih sehat, lebih produktif dan sebagainya. Nah, ini sudah dikembangkan ya dari produk Nutrisel ini dan sudah diuji cobakan khususnya di daerah Jogja, eh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian, bahwa produk Nutrisel ini sudah mendapatkan izin edar ya dari Kementan RI. Jadi ini bisa diperdagangkan, diperjualbelikan itu secara resmi atau secara legal begitu. Nah, kemudian tadi bahwa kandungan elemen-elemen mikro inilah yang menjadi pokok atau kunci karena memang kalau Bapak Ibu membeli produk misalkan premix di pasaran dan sebagainya itu mungkin harganya relatif lebih murah. Nah, namun demikian kandungannya apakah selengkap Nutrisel? Nah, belum tentu begitu ya. Nah, terutama di elemen-elemen mikro ini, misalkan di sulfur, zinc, selenium. Nah, ini kan elemen mikro yang memang dibutuhkannya itu sangat kecil, tapi kalau itu tidak diberikan secara optimum atau bahkan tidak tersedia sama sekali, lah inilah yang menyebabkan produksi dari ternaknya itu tidak bisa optimum atau ternaknya itu tidak bisa memunculkan potensi maksimalnya. Lah, di dalam Nutrisel ini sudah lengkap dan sudah diformulasikan secara khusus karena tidak sembarangan misalkan elemen-elemen mikro ini termasuk ekstrak herbalnya itu diberikan sekian-sekian itu sudah ada dihitung ya sedemikian rupa dan Bapak Ibu nanti tinggal mengimplementasikan diberikan sesuai dengan takarannya. Nah, kemudian untuk penggunaannya sendiri, saya ulangi lagi bahwa Nutrisel ini diberikan sebagai tambahan ya. Eh, jadi ketika Bapak Ibu sudah punya pakan ya yang biasa diberikan ke ternak, nah itu cukup ditambahkan sedikit Nutrisel ini ya. Nah, takarannya berapa? Ya ini sekitar 0,2 sampai 0,3% dari campuran pakannya itu. Nah, ini kalau kita kalkulasi ya secara apa istilahnya secara kasar ya mungkin 2 sampai 3 sendok makan ya untuk takaran 10 kilo campuran pakan. Jadi misalkan Bapak Ibu memberikan apa ternaknya itu konsentrat ya atau tidak perlu konsentrat misalkan sapinya diberikan bekatul ataupun polar dan sebagainya, lah itu bisa dicampurkan ke dalam pakan tersebut. Nah, itu cuma dikasihkan, kemudian dicampur, bisa manual atau menggunakan mesin, lah kemudian diberikan ke ternaknya. Nah, kalau pada ayam juga sama ya, tinggal dicampur karena biasanya ayam itu
terutama ayam-ayam yang usahanya sudah komersial seperti ayam petelur maupun ayam pedaging itu biasanya menggunakan pelet ya, atau kalau ayam petelur itu biasanya ngeracik sendiri, nyampur sendiri. Nah, itu juga bisa diberikan secara langsung ya. Nah, kalau pada ikan atau udang, lah ini eh, biasanya memang apa? Sebelum pakannya itu ditaburkan ke apa ikannya ya, terus kena air, lah itu pakannya ini dibasahi terlebih dahulu ya, sedikit begitu supaya nanti eh, nutriselnya ini bisa nempel ya ke pakannya. Lah, dibasahi kemudian diberikan nutrisel dengan sesuai dengan takarannya, kemudian diratakan dan diberikan kepada ikan atau udangnya begitu. Nah, kemudian satu lagi ya, kalau untuk misalkan ada pertanyaan ini, eh, sapi saya atau kambing saya, domba saya itu nggak pakai yang namanya konsentrat, nggak pakai dedak, nggak pakai bekatul dan sebagainya. Misalkan hanya pakai rumput. Nah, kalau bisa ini, yang penting itu bagaimana prinsipnya Nutrisel itu masuk ya, masuk ke dalam tubuh ternak. Lah kalau rumputnya itu panjang-panjang ya, ya ini memang nyampurnya yang agak susah. Takutnya malah Nutriselnya ini ngendap ya, atau nggak kecampur dan hanya di lapisan bawah di bak pakannya lah. Kalau bisa ya memang kalau pakai rumput yaitu rumputnya itu dicacah kecil ya, cacah kecil atau bagaimana begitu baru bisa dicampur dan bisa diberikan kepada ternak begitu. Nah, kemudian ini secara sekilas ya untuk manfaatnya Bapak Ibu sekalian, jadi Nutrisel ini memang bisa untuk meningkatkan kualitas daging ya. Nah, ini memang ada beberapa variasi ya kalau beberapa penjagal dan sebagainya memang menginginkan karkasnya ya, karkas sapinya atau dombanya itu ketika dipotong itu dia lebih tinggi begitu, dan ini memang lebih menguntungkan ya kalau di dunia perjagalan. Kemudian dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas susu. Ya, ini otomatis kalau susunya itu lebih banyak ya produksinya, ya otomatis nanti eh, apa istilahnya profitnya itu juga akan lebih meningkat. Kemudian pada ayam petelur atau unggas-unggas petelur, puyuh dan sebagainya, ini juga bisa meningkatkan produktivitas telur. Kemudian, nah ini kualitas telurnya juga ya, artinya dengan tambahan Nutrisel ini karena ada beberapa macam mikroelemen yang itu sifatnya juga sangat penting, lah nanti kualitas telur yang dihasilkan itu juga bisa menjadi lebih baik. Nah ini bahkan lebih lanjut lagi, lah ini telurnya ini juga mengandung elemen-elemen yang bagus tadi, misalkan kayak selenium, zinc. Lah ini kalau dikonsumsi oleh manusia, lah ini telurnya akan sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk balita-balita yang stunting. Kemudian berkaitan dengan eh, cover dari telurnya, ini cangkang telurnya ini kerabangnya dia akan menjadi lebih tebal. Artinya ketika dia mau diangkut kemana-mana begitu ya, itu kan perlu cangkang yang apa ya relatif keras, bahkan ada ya cangkangnya itu yang tipis gitu ya. Nah, itu kalau didistribusikan kemana-mana mungkin akan semakin pecah ya. Resiko pecahnya semakin tinggi lah ini. Dengan Nutrisel ini dia cangkangnya akan lebih tinggi karena ada unsur kalsiumnya tadi. Kemudian untuk pembudidaya ternak penetasan, lah ini daya tetasnya dari eh, telur ya ini ketika ditetaskan, diajari ini memang lebih tinggi. Nah, kemudian berkaitan juga dengan kesehatan lah. Tadi yang sempat saya singgung di awal, ketika ternaknya itu sehat, tidak sakit, bahkan bisa mengurangi resiko kematian begitu. Karena semakin sehat ternaknya, maka otomatis nanti produktivitasnya juga akan
pasti meningkat begitu. Kalau ternaknya itu sakit, gampang sakit dan sebagainya, lah ya ini otomatis Bapak Ibu akan mengeluarkan biaya tambahan ya, begitu untuk beli obat dan sebagainya. Nah, ini patutnya dicegah ya. Nah, salah satunya nih bisa menggunakan dengan Nutrisel. Nah, ini Nutrisel ini juga bisa membantu memperbaiki sistem reproduksi. Jadi ini cocok sekali ya untuk ternak-ternak yang untuk breeding ya, Bapak Ibu yang berkecimpung ya di dunia eh, indukan ya, perkawinan ternak. Nah, ini eh, tidak jarang ya kita temui ternak-ternak itu yang mengalami susah perkawinan ya. Artinya ternaknya itu memang hobinya itu kawin ya, tapi tidak ujung dapat ternaknya itu hamil enggak begitu. Lah ini ada berbagai faktor ya. Nah, salah satunya adalah kekurangan nutrisi penting. Nah, salah satunya bisa dilengkapi menggunakan Nutrisel. Nah, kemudian masih berkaitan dengan reproduksi, ya ini berkaitan dengan siklus birahi atau estrus dari ternak yang mungkin itu tidak menentu ya. Ada beberapa kejadian dan sebagainya tidak teratur birahinya. Lah ini tentu saja sangat menyulitkan. Nah, ini bisa diatasi menggunakan Nutrisel. Nah, kemudian bagi ternak-ternak yang dilelah kok ternyata itu jatuh sakit dan sebagainya, nah itu proses penyembuhan, recovery-nya itu bisa dipercepat ya menggunakan Nutrisel ini karena memang nanti saya jelaskan juga bahwa salah satu ketika Nutrisel ini masuk ke dalam tubuh, dia akan langsung memperbaiki sistem imun. Jadi ketika imunnya ini meningkat, otomatis ketika ternaknya itu jatuh sakit atau di musim tertentu yang dia memang rawan terjadi sakit dan sebagainya itu bisa dicegah ataupun bisa diobati. Nah, kemudian dapat mengobati milk fever. Artinya ketika misalkan pada sapi perah atau ternak-ternak perah sehabis melahirkan begitu nggih, otomatis menghasilkan susu dan sebagainya. Nah, karena menghasilkan susu tersebut, kalau nutrisinya kurang, otomatis kalau dalam bahasa Jawa itu ternaknya itu bisa ambruk atau tergelimpung gitu ya. Karena apa ya? Kekurangan salah satunya adalah unsur kalsium karena memang terdistribusi ke produk susu. Lah, ini kalau kita tidak cegah ya sebelum ternak itu melahirkan dan sebagainya. Nah, ini malah sayang nanti kalau ternaknya itu sudah ambruk, nah ini maka akan susah. Nah, ini bisa diobati dan juga bisa dicegah menggunakan pakan tambahan Nutrisel. Nah, ini juga bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh tadi ya, sistem imun. Ketika sistem imunnya sudah bagus, sudah meningkat, nah ini serangan terhadap penyakit dan sebagainya itu bisa dicegah sedini mungkin. Nah, ini berkaitan juga dengan mengatasi silent hit atau birahi tenang ya. Ini berkaitan dengan masih reproduksi tadi. Jadi kadang reproduksinya ketika birahi itu dia tidak menimbulkan gejala yang mudah diamati atau biasa disebut dengan birahi tenang. Nah, ini tentu saja kalau pada perkawinan inseminasi buatan akan sangat menyulitkan. Nah, ini makanya diberikan Nutrisel untuk mengatasi hal tersebut begitu. Nah, kemudian untuk keunggulannya sendiri di sini sangat banyak sekali ya. Dan yang terpenting adalah di sini dapat meningkatkan nafsu makan ya. Kalau ternaknya itu tidak bagus makannya, ya otomatis kan gimana mau cepat gemuk, gimana mau cepat produksinya itu meningkat dan sebagainya. Nah, ini kalau ternaknya itu nafsu makannya bagus, berarti nanti imunitasnya bagus, kekebalannya bagus dan otomatis meningkatkan produktivitas. Nah, ini dapat membuat ya ini bulu ternaknya ini menjadi klimis ya. Biasanya kalau dalam bahasa Jawanya ada itu ternak yang eh, bulunya itu jegrik atau
tidak beraturan begitu ya. Nah, ini kalau otomatis klimis kayak ada kalau analoginya tuh kayak ada minyak-minyaknya, nah itu kan kalau kita menjadi peternak itu senang ya melihat kalau ternaknya itu sedemikian rupa. Nah, termasuk ada ayam ya. Ada ayam ini kalau bulunya ini mengkilap dan sebagainya, nah, otomatis ini akan menjadi bagus sekali. Nah, kemudian berkaitan juga dengan pertumbuhan, nah ini tadi produktivitas ya, bobot badan juga kalau ternaknya cepat tumbuhnya ya ini kan semakin senang kan ya, menjadi peternak gitu ya karena yang dikejar ya sebagai profit yaitu kan bobot badan salah satunya. Kalau semakin gemuk semakin cepat tumbuhnya, nah ini otomatis nanti akan juga bagus ya. Kemudian kenapa kok bisa eh, bobot badannya atau pertumbuhannya cepat? Lah ini salah satunya adalah karena proses pencernaan di dalam organ di dalam tubuhnya itu juga semakin bagus begitu. Nah, termasuk juga ini berkaitan dengan efisiensi pakan begitu. Nah, ini kalau eh, bayangan saya analoginya adalah bagaimana pakan itu dapat dicerna secara hampir sempurna ya. Kalau sempurna 100% itu tidak mungkin. Pasti ada yang terbuang ya. Salah satunya adalah menjadi kotoran begitulah. Bagaimana seefisien mungkin pakan itu bisa dicerna secara optimum begitu. Jadi otomatis apa pakannya itu tidak lari ke feses ya, ke kotoran begitu, tapi banyak lari ke daging, banyak lari ke susu dan sebagainya. Lah kemudian ini juga mengurangi bau kotoran. Nah, mungkin ini yang eh, salah satu menjadi momok ya bagi peternak, apalagi kalau kandangnya itu dekat sekali ya, mepet dengan eh, perumahan atau pemukiman dan sebagainya. Nah, ini bisa ya dikurangi. Sekali lagi ini tidak menghilangkan ya 100% kok dilalah hilang terus wangi gitu enggak, tapi ini bisa dikurangi. Yang awalnya baunya kok menyengat sekali, lah ini bisa dikurangi. Artinya apa? Bapak Ibu nanti tidak usah takut ya. Wah, ini bau kotorannya seperti ini bisa dikurangi ya menggunakan Nutrisel. Kemudian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Nah, tadi berkaitan dengan imun ya, berkaitan dengan kesehatan ya, bisa dicegah ya. Kalau imunnya meningkat, nah ini otomatis ya kita juga yang tidak usah repot nanti kok dilalah kematiannya, mortality rate-nya atau persentase kematiannya itu tinggi. Nah, ini kita tidak repot. Kemudian ini tadi bulunya mengkilat ya pada unggas ya. Kalau pada ternak tadi ya pada ruminansia ya bulunya klimis tadi. Kemudian jengger ayam lah ini. Jengger ayam ini yang semakin merah ini secara ilmu peternakan ini adalah menandakan bahwa ternak itu semakin sehat. Ternak itu semakin mempunyai sistem kekebalan tubuh yang semakin tinggi begitu. Kalau jenggernya itu kok semakin pucat ya, semakin pucat apa lah ini biasanya tanda-tanda bahwa wah ini tanah ini mungkin tidak begitu sehat, tidak terlalu bahagia lah. Maka ini bisa dirangsang ya. Salah satu indikatornya adalah pada jenggernya. Nah, kemudian ini juga dapat mengurangi resiko prolapsus. Jadi pada ayam-ayam petelur begitu ya. Nah, biasanya kalau ada satu dua kejadian itu ketika menghasilkan telur gitu ya, itu rahimnya itu ikut keluar begitu ya, ikut keluar ya. Nah, ini bisa dicegah ya prolapsusnya. Nah, ini yang selanjutnya adalah pada hewan-hewan yang khususnya unggas yang memang itu dicampur ya, tidak di kandang satu-satu itu, tapi dicampur antar individu gitu. Mungkin ada sifat kanibalisme yang namanya itu sudah menjadi nalurinya ayam begitu ya. Jadi ketika kanibalisme ini muncul begitu, lah ayam ini akan istilahnya itu mematuk temannya begitu ya.
mematuk temannya, lah otomatis kalau diterus-teruskan ini akan lecet dan sebagainya. Lah, ini kanibalisme ini bisa dicegah ya, menggunakan Nutrisel ini. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekalian beberapa manfaat ya dan juga keunggulan dengan adanya pakan tambahan ya, pakan tambahan sekali lagi Nutrisel ya. Bentuknya itu serbuk ya, bentuknya serbuk dan kalau di PT BES ini ukurannya adalah di sekitar 250 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu diberikan ya sedikit dengan dosis yang telah ditentukan di sekitar 0,2 sampai 0,3% ya. Jadi nyampurnya terserah ya mau manual atau mau pakai mesin ya, mesin mixer. Nah, itu silahkan ya. Yang penting apa? Yang penting itu tercampur dan nutriselnya ini masuk ke dalam tubuh begitu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana kalau nutriselnya ini dicampur ke dalam air minum? Nah, ini sebenarnya kami tidak rekomendasikan begitu ya. Karena apa ya? Kalau campur air minum terus tergenang begitu ya artinya kan Bapak Ibu tidak tunggu ya. Nah itu kemudian apakah nanti mengendap atau tidak terminum semuanya. Nah ini otomatis kan nanti tidak efisien juga. Lah harapannya ketika dicampurkan dengan pakan ya itu bisa dicampurkan apa dimakan semuanya bisa terdistribusi secara maksimal ke dalam tubuh begitu. Nah, kenapa kok tadi banyak sekali manfaat keunggulan dari Nursel ya sekali lagi ini adalah pakan tambahan ya untuk ternak dan unsur-unsur makro, mikro, vitamin dan juga ekstrak herbalnya itu sudah dirancang, diformulasi secara khusus dan itu bisa memenuhi ya kebutuhan dari ternak. Karena saya jamin ya berapa persen ya saya jaminnya itu pakan-pakan utamanya yang berasal dari hijauan, apalagi kalau peternaknya itu hanya mengandalkan jerami padi, lah itu otomatis kurang ya, pakannya itu kurang, apalagi unsur-unsur makro mikronya itu pasti kurang, lah itu bisa dilengkapi dengan Nutrisel. Nah kalau sudah kurang tadi, ya otomatis gimana mau kok berharap banyak bobot badannya meningkat, terus kok berharap produksi susunya banyak dan sebagainya, nah itu sangat sulit ya. Nah itu tadi kami sudah menguji cobakan ya produk Nutrisel ini di berbagai tempat dan alhamdulillah ya ini mendapatkan respon ya testimoni yang juga yang sangat luar biasa dan kami berharap ya bahwa Nutrisel ini yaitu bisa meningkatkan produktivitas ternak dimanapun itu karena apa. Kami rasa sektor peternakan ini eh, lambat laun ini juga akan sangat potensinya sangat luar biasa. Orang mau beternak, apalagi di kalangan anak milenial, ya ini sekarang itu sudah sangat luar biasa. Bahkan di beberapa daerah tertentu, eh, anak-anak milenial ya itu sudah mau ya beternak, bahkan di hewan kesayangan maupun di unggas maupun di domba. Nah, ini pasarnya juga masih sangat cukup luas ya. Jadi jangan khawatir, ini pasti pangsanya sangat luas. Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan khawatir juga bahwa Nutrisel ini sudah mendapatkan izin edar ya dari Kementerian Kementan ya, Kementerian Pertanian dan ini bebas ya, sudah bebas untuk diperjualbelikan, diperdagangkan ya. Begitu. Ya, kami tunggu ya Bapak Ibu testimoni ya nanti ketika sudah memakai ya dari produk Nutrisel ini ada nggak bedanya dengan
yang sudah-sudah begitu. Karena apa yang menjadi wasitnya itu adalah ya ternaknya sendiri, bukan saya, bukan bapak ibu, tapi memang ternaknya sendiri. Ternaknya apakah menjadi lebih sehat, apakah ternaknya itu menjadi lebih bagus pertumbuhannya, apakah nanti produknya misalkan dari telur dan sebagainya. Nah, ini silahkan nanti diamati sendiri ternaknya yang akan menjadi penilaian begitu. Nah, kemudian untuk jangka waktu ya, eh, mungkin ya range waktu ketika Nutrisel ini diberikan kok sekarang, misalkan diberikan sekarang kok besok itu sudah eh, memberikan efek. Saya kira tidak secepat itulah. Idealnya itu adalah di 14 sampai 21 hari ya, range-nya itu baru kelihatan begitu. Jadi misalkan eh, pada ayam ya, yang ayam yang dipotong gitu ya, eh, misalkan kok sekarang apa? Sekarang diberikan Nutrisel terus besok dipotong lah. Ini kan agak susah ya, karena apa? Yang namanya memperbaiki organ yang ada di dalam itu butuh proses begitu. Tidak serta-merta sekarang diberikan, besok langsung memberikan hasil. Itu ada sebenarnya untuk memacu apa recovery itu kelihatan. Tapi kalau tidak pada proses itu memang di range waktu 14 sampai 21 hari itu akan kelihatan nanti dampaknya seperti apa begitu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu nggih dari saya. Akan kita sambung ya dengan sesi diskusi tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu eh, ada beberapa pertanyaan atau diskusi, monggo untuk disampaikan begitu. Terima kasih. Boleh Bapak Ibu untuk pertanyaannya diklik di kolom komentar ya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan dibaca. Ini saya langsung baca Mbak Anjel atau Ya, atau iya, boleh Bapak. Dipilih saja, Pak. oh ya. Takut oh ya. Salah ya. Oke, ini ada sebentar dari Pak Agus ya. Apakah Nutrisel sama dengan AGP kalau diunggas? Nah, malah kalau untuk Nutrisel sendiri ini adalah pengganti antibiotik ya, atau AGP. Karena apa? Karena antibiotik growth promotor AGP itu sudah dilarang ya penggunaannya. Baik pada ternak ruminansia atau pada ternak unggas itu sudah tidak boleh lagi lah. Salah satu alternatif yang memang bisa digunakan ya ini Nutrisel itu begitu. Karena apa? Ada ekstrak herbalnya, kemudian ada elemen-elemen mikro yang itu bisa menggantikan fungsi dari AGP. Karena AGP itu kan sebenarnya adalah apa ya istilahnya itu membersihkan usus pada ternak unggas atau ternak-ternak lain itu dibersihkan. Kalau dulu menggunakan antibiotik begitu ya. Kalau sekarang alternatifnya itu bisa menggunakan berbagai macam bahan lah. Salah satunya adalah Nutrisel ini. Kemudian bisa diulang cara pencampuran. Nah, ini cara pencampurannya itu gini. Untuk ternak ruminansia ya, untuk sapi, domba dan sebagainya, kalau Bapak Ibu itu menggunakan konsentrat, menggunakan misalkan bekatul atau polar atau ampas tahu atau kulit kopi dan sebagainya itu bisa langsung dicampur ke pakannya itu ya, yang pakan serbuknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan itu, hanya menggunakan rumput lah itu, ya harapannya rumputnya itu dicacah dulu ya, yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga apa nutriselnya itu bisa dicampur kemudian bisa diberikan ke ternaknya begitu.
Nah, kalau rumputnya itu panjang-panjang lah, ini agak susah ya nyampurnya, malah nanti bisa kemana-mana begitu ya, produk Nutriselnya ini karena dia adalah serbuk. Nah, kemudian kalau pada ayam lah itu karena kalau pakan ayam kan eh, biasanya sudah dalam bentuk pelet atau mash tepung begitu ya. Nah, itu biasanya langsung diberikan ya, dicampur ya, bisa dicampur secara manual menggunakan hand mixing atau bisa menggunakan mesin ya, atau bahkan kalau yang sudah meracik sendiri ya menggunakan mesin itu bisa langsung dicampur. Lah kemudian untuk hewan air gimana? Ya itu tadi. Ah, jadi pakannya itu yang biasanya bentuk pelet gitu ya. Pakan ikannya itu dibasahi air ya, sedikit gitu ya. Ya agak sedikit lembab lah. Lah itu kemudian dicampur dengan nutriselnya tadi. Dicampur, kemudian baru ditebar ke eh, ikannya, lele, nila, udang, dan sebagainya. Nah, cara aplikasi untuk ayam broiler lah tadi ya sama. Kalau ayam broiler itu kan biasanya nggak nyampur sendiri ya, sudah pakan gitu ya, sudah pakan dari pabrik begitu ya. Jadi ya tinggal dikasihkan saja, dicampur ya, bisa menggunakan tangan atau menggunakan eh, mesin. Itu berupa serbuk atau tepung ya, bentuknya itu serbuk ya, ya serbuk atau tepung atau istilah ilmiah itu mesh gitu ya, mesh. Nah, kalau untuk ayam broiler, Bosfam atau Nutrisel dicampurkan di air minum pakai nozzle gimana lah? Sebenarnya kami sarankan itu diberikannya itu ke pakan ya atau melalui pakan. Karena apa ya efektifnya itu lewat pakan begitu ya. Kalau lewat air minum, ya biasanya adalah efektivitasnya itu akan cenderung turun atau berkurang begitu. Apalagi kalau air minumnya itu tidak dikontrol, artinya cuma dicampur terus ditinggal. Nah, ini takutnya itu hanya mengendap karena ini kan tadi ya bentuknya itu serbuk. Serbuknya itu kalau dicampur air mungkin kalau dicampur sekarang itu ya larut begitu ya. Tapi kalau ditinggal lama kelamaan dia akan mengendap begitu ya. Mengendap di bawah dan akhirnya itu tidak terserap ya, tidak termakan, tidak masuk ke dalam tubuh secara optimum. Hadir, apakah untuk semua ternak peliharaan bisa? Pada prinsipnya bisa. Selain yang saya sebutkan tadi, hewan-hewan ternak yang memang biasa dipelihara, itu kalau mau dicoba bisa. Karena pada prinsipnya apa? Ini dirancang untuk hewan begitu. Hewan apa saja, mau hewan yang kesayangan untuk kucing atau apa, ya itu sebenarnya bisa kalau mau diaplikasikan begitu. Tapi memang tidak kami tayangkan ya begitu karena memang tadi fokusnya adalah di ternak. Kalau untuk lele bisa nggak sama ya. Untuk hewan perairan itu prinsipnya bisa. Dosisnya apa ya? Dosisnya sama, sekitar 0,2 sampai 0,3%. Dan begini, kalau ternaknya semakin dewasa atau ternaknya masih kecil itu kan pakan yang diberikan otomatis kan ya berbeda ya. Kalau ternaknya itu masih kecil kan ya pakan yang Bapak Ibu berikan kan ya sedikit. Begitulah otomatis campuran dari nutriselnya ini kan karena mengikuti persenan ya otomatis kan lebih sedikit. Kalau semakin dewasa ya otomatis nanti semakin meningkat, meningkat dan seterusnya. Artinya takarannya mau ternak kecil, dewasa apa ya sama ya. Kemudian Pak itu dikasih berapa sehari berapa kali untuk pemberiannya itu idealnya ya kalau bisa dibagi eh, ya Bapak Ibu mengkasihkan pakan ke ternaknya itu seberapa sering begitu menghasilkan untuk
pagi dan sore misalkan begitu ya. Ya itu bisa dibagi untuk pagi dan sore begitu. Tapi kalau pada ayam itu kan los ya modelnya itu ad libitum terus gitu ya diberikan yaitu ya silahkan ya tapi ukurannya sama tadi. Misalkan kalau ayam layer misalkan 3 kali misalkan pagi, siang, sore ya itu mengikuti saja begitu nggak apa-apa. Kemudian apakah dalam jangka 14 waktu harus rutin? Ya, itu harus terus ya istiqomah ya diberikan begitu. Lah terus setelah 14 hari apakah putus? Ya enggak, ya begitu kalau 14 hari putus terus kelihatan efeknya terus Bapak Ibu enggak aplikasikan lagi ya nanti balik lagi ya. Kalau yang istilahnya itu mau cepet tumbuhnya terus nggak pakai lagi otomatis balik lagi ke kondisi semula. Karena ini sifatnya adalah terus ya memperbaikinya itu terus karena itu tadi penggunaan efisiensi pakannya itu kan ayamnya atau ternaknya itu makannya itu kan setiap hari. Nah, begitu ya. Ya itu kalau bisa istiqomah terus begitu. Kalau untuk sapi, kambing, bagaimana cara aplikasinya ya? Sama tadi ya. Eh, Kalau bisa diusahakan itu ada sentratnya. Sentrat itu dalam definisi saya itu bisa bekatul, bisa polar, bisa ampas tahu dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak, artinya itu hanya sebagai medianya gitu ya. Medianya. Kalau memang nggak ada sama sekali dan nggak pernah pakai ya itu tadi bisa pakai rumput ya rumputnya tapi jangan yang besar itu nggak bisa ya deh nggak bisa campur ya kalau bisa itu dipotong kecil ya sedemikian rupa supaya apa nutriselnya itu juga bisa campur ya bisa homogen begitu ayam sapi ya tadi ya. Maaf di list produk yang beredar Nusra belum ada. Ya, nanti dilengkapi ya. Kemasan satu box isinya berapa? Ini sekitar di 350 gram ya untuk kemasan Nutriselnya. Mau tanya dalam satu hari berapa kali pemakaian Nutrisel? Lah ini tadi ya, tergantung Bapak Ibu kasih pakan ke ternaknya itu berapa kali sehari, begitu ya. Nah, itu mengikuti saja mau mau pagi sore atau mau 1 kali sehari oh nggak mungkin ya 1 kali sehari ya ya minimal 2 kali lah yaitu silahkan diaplikasikan untuk mencampur bahannya untuk ayam sama untuk ayam tadi kalau ayam broiler pedaging itu biasanya pakannya sudah dalam bentuk pelet ya yaitu tinggal langsung dicampur atau dimix saja begitu ya tidak usah eh, apa banyak ditambahi apa-apa, tinggal dicampurkan saja. Apakah bisa digunakan untuk ikan? Bagaimana cara pemakaian untuk ikan di kolam ya? Sama ya untuk ikan ya tadi. Jadi pakan peletnya itu untuk ikan diambil sedemikian rupa, sudah tahu takarannya berapa. Lah pakannya yang untuk ikan itu dibasahi air sedikit supaya apa? Nutriselnya ini nyampur ya. Setelah itu dicampur, kemudian nanti langsung ditebar. Begitu saja. Izin keluar HP lowbat. Kalau untuk makanan burung bagaimana? Ini juga bisa. Pada prinsipnya semua hewan itu bisa. Ya asalkan Bapak Ibu bisa memberikan. Mungkin kemarin ada yang tanya, untuk burung walet gimana aplikasinya? Wah, saya sendiri juga bingung ini makanya burung walet gimana. Tapi ketika Bapak Ibu bisa memberikan itu mas dan yakin Trisel ini masuk ke dalam tubuh, ini bisa, sangat bisa sekali. Terus ayam potong dikasih dari umur berapa? Sedini mungkin sangat bisa. Artinya kalau
umur-umur apa ya istilahnya umur-umur krusial ya dilepas 1 minggu setelah masa brooding itu bisa ya diberikan untuk Nutriselnya. Justru ini karena masa-masa kanak-kanak ya kalau di dalam hewan itu masa krusial, nah ini pemberian Nutrisel ini sangat membantu sekali karena bisa memacu imunitas yang tinggi begitu. Ya, kalau pada umur dewasa itu kan imunitasnya mungkin sudah stabil ya. Kalau masih kecil itu emang imunitasnya masih labil. Lah, ini perlu didorong. Lah, dorongnya ini adalah menggunakan Nutrisel ini. Campurannya kalau untuk rumput gimana? Sama ya. Takarannya yang saya katakan tadi. Tapi kalau bisa yaitu tadi. Kalau rumput sebenarnya itu opsi terakhir. Kalau memang Bapak Ibu tidak menggunakan konsentrat. Tapi kalau masih bisa diupayakan, oh ada bekatul, ada ampas tahu dan sebagainya itu bisa langsung diberikan. Tapi kalau mentoknya nggak ada harus pakai rumput lah itu rumputnya harus dicacah kecil begitu ya. Bisa dicampur air enggak? Nah, ini karena konsepnya adalah pakan tambahan atau pakan suplemen. Nah, ini kalau bisa dicampur dengan apa? Pakan ya. Jangan dicampur ke air minum begitu ya. Kalau untuk lele gimana? Sama ya. Tadi untuk hewan air, udang apa? Sama ya. Tinggal dibasahi sedikit pakan pelet untuk ikannya langsung ditaburkan. Dicampur dulu ya. Nah ini ada beberapa testimoni ya dari yang sudah mengaplikasikan di hewan air. Nah, itu ternyata di musim pancaroba karena pada apa musim pancaroba itu kan hewan air biasanya nafsu makannya turun. Nah ini penggunaan Nutrisel ini bisa mencegah itu, bisa mencegah penurunan nafsu makan. Nah, termasuk juga ketika sudah dipanen pada ikan nila itu dagingnya itu dia lebih tebal begitu ya. Artinya apa ya? Artinya ya ini sangat efisien sekali begitu ya dalam penggunaan pakannya. Takaran dengan pakan berbanding berapa agar maksimal? Itu tadi ya 0,2 sampai 0,3% ya dari pakan yang diberikan. Kalau untuk ternak murai ya ini memang belum kami coba ya untuk ternak murai tapi nanti bisa ya diaplikasikan secara prinsip bisa. Nah ini 0,2 sampai 0,3% lah Bapak. Ibu ini biasanya kasihkan berapa lah ini nanti tinggal dikalkulasi kemudian di kira-kira oh segini langsung aja. Ternak ayam saya sering kena penyakit pada mata. Lah ini kalau pada mata ini memang biasanya adalah karena NH3 atau amoniak dari kotorannya itu yang dia naik. Nah itu bisa disebabkan apa ya? Itu tadi kotorannya naik, akhirnya matanya itu pedes kalau pada unggas. Kalau sudah pedes otomatis berair, berair artinya dia terus sakit matanya. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa produk Nutrisel ini bisa menurunkan bau kotoran. Lah, bau kotoran itu apa ya? NH3 itu tadi ya amonia itu tadi. Kalau ini bisa ditekan, lah ini juga bisa mengurangi resiko penyakit mata yang ada di unggas. Kalau mau dicampur dengan makanan lain di bawah 10 kilo, di bawah 10 kilo. Sama, Pak. Mau berapapun yang diberikan itu takarannya segitu tadi ya, di 0,2 sampai 0,3% dari campuran pakan. Nah ini setelah AGP di batch impornya dia yang banyak kasus metabolisme problem. Contohnya necrotic entries. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa AGP itu sudah dilarang dan kita mencari alternatif-alternatifnya.
Banyak sekali riset-riset yang dilakukan, lah termasuk salah satunya adalah menggunakan ekstrak herbal dan zinc, termasuk juga selenium. Lah itu sudah ada di dalam Nutrisel. Jadi jangan khawatir. Lah apakah efektivitasnya itu sama dengan AGP? Ya mungkin ada beda ya. Tapi hampir mirip iya. Tapi untuk menggantikan 100% ini memang agak sulit begitu. Nah ini tadi selain bisa mengganti, bisa menyamai AGP, nah ini juga bisa mencegah berbagai macam penyakit, bisa apa ya istilahnya itu membentengi karena imunnya dia sudah meningkat, apalagi hanya nekrotik enteritis. Nah ini juga bisa dicegah. Untuk B2 gimana cara pemberiannya? Sama Pak. Jadi tinggal dicampur saja ya dengan apa istilahnya campuran pakannya. Itu tadi dosisnya 0,2 sampai 0,3%. Kalau misal dicampur ke air lalu disiram ke pakannya gimana Pak? Apakah efektif? Nah, ini tergantung airnya seberapa ya. Airnya seberapa dan yang penting itu yakin si Nutriselnya itu bisa terkonsumsi semuanya. Artinya sesuai dengan dosisnya, takarannya itu masuk ke dalam tubuh. Misalkan dengan menggunakan air, terus disiram, kok yakin eh, apa si Nutriselnya ini tidak menguap, misalkan tidak terbawa airnya, yaitu silahkan dicoba dengan teknik itu, begitu. Yang penting itu dipastikan Nutriselnya itu benar-benar terkonsumsi dengan baik. Singosari hadir. Kalau satu box itu bisa dicampur berapa sak pakan ikan. Lah ini tergantung pakan ikannya yang berapa kilo. Nah, kalau tadi ya campurannya itu 0,2. Kalau berarti 1 ton itu berarti sekitar 2 sampai 3 kilo ya, gitu. Apakah untuk ternak ayam kampung bisa? Ya sangat bisa. Kalau semua unggas itu bisa ya. Mau ayam broiler, layer, kemudian ayam kampung itu sama. Dan takarannya itu sama. 0,2 sampai 0,3%. Kalau ternaknya itu kecil ya berarti kan memberikannya itu sedikit karena yang takaran dosisnya itu semakin kecil juga pengalinya. Kalau ternaknya semakin besar ya otomatis kan semakin besar juga ya eh, nutrisel yang diberikan. Bahkan untuk ayam kampung ini kalau Bapak Ibu apa selain apa pertumbuhan yang dicapai misalkan untuk penetasan begitu ya itu juga sangat efektif karena apa telur yang menetas itu dia akan jauh lebih besar probabilitasnya artinya yang tidak tidak apa ya tidak menetas itu dia akan lebih cenderung berkurang. Bisakah dicampur dengan pakan saat fermentasi atau saat memberi makan? Sebenarnya bisa dua-duanya, tapi lebih efektifnya adalah ketika dia apa diberikan pada saat mau makan. Sebenarnya itu lebih efektif. Lah takutnya kalau apa sebenarnya bisa ya, dua-duanya bisa, mau sebelum fermentasi atau sesudah fermentasi itu tidak masalah. Tapi yang lebih baik itu memang saat diberikan. Tapi kalau mau itu dibuat campuran fermentasi itu tidak masalah ya, sama saja efeknya. Untuk peternak sapi yang apa ini? Betina, apakah aman tidak mempengaruhi produksi? Loh, ini justru malah memperbaiki, Pak, memperbaiki
imun, memperbaiki produksi untuk ternak-ternak yang bunting begitu. Karena apa? Biasanya yang terjadi adalah ketika perkawinan, inseminasi buatan atau semacamnya itu kematian embrio dini itu sering terjadi. Nah, ini bisa dicegah ya dengan adanya kandungan selenium, zinc yang ada di dalam Nutrisel tadi. Begitu. Nah, apalagi kalau di masa buntingnya, lah ini perlu mineral-mineral atau vitamin yang cukup kompleks, Pak. Nah, ini biasanya tidak banyak diberikan di produk premix lain. Nah, ini sangat membantu kalau untuk ternak bunting begitu. Malah bagus. Apakah sama produk Luisel ini dengan produk PTB sebelumnya? Beda. Maaf, kalau untuk burung bisa nggak? Bisa, Pak. Mau burung, mau unggas apapun, itu bisa bebek, puyuh, itu bisa ya, termasuk burung. Yang penting itu kemakan ya sama burungnya ya, begitu. Maaf Pak, untuk daerah saya kan ternak ayam, kerbau, ikan lele, dan banyak mati Pak. Nah ini matinya seperti apa? Nah ini mungkin karena musim, karena kemarau panjang yang kemarin kan itu bisa menyebabkan stres panas dan sebagainya. Itu bisa juga menimbulkan resiko kematian lah dengan penggunaan Nutrisel. Nah ini tadi mortality rate atau persentase kematian eh, itu bisa diturunkan begitu. Atau mencegah kematian, resiko penyakit itu juga bisa. Apakah aman untuk sapi betina tidak mempengaruhi produksi? Ya, sama sekali tidak, malah justru meningkatkan ya. Nanti bisa ditestimonikan sendiri ketika Bapak rutin memberikan Nutrisel ini pada ternak yang bunting, lah nanti anakannya ketika lahir itu bagaimana? Itu bisa diamati sendiri. Biasanya pedetnya atau cempenya dia akan lebih besar, lebih sehat begitu ya ketika dia sudah lahir. Nah, ternak ikan, udang umur berapa lah ini umurnya itu sedini mungkin bisa sama sedini mungkin itu sedari kecil tadi. Apalagi masa-masa kritis ya, dia imunnya butuh tinggi, lah itu bisa diberikan. Artinya kecil mungkin, sedari mungkin itu bisa diberikan ya. Untuk adakah proses pendetoksifikasiannya? Soalnya kalau awal pemakan ada sedikit reaksi pada unggas. Nah, ini kalau yang sudah kami aplikasikan itu tidak masalah ya untuk diberikan ke ternak unggas secara langsung itu aman ya, tidak ada masalah, malah justru kelihatan manfaatnya nanti. Untuk 10.000 ekor ayam potong lah ini habis berapa saset lah ini perlu dihitung juga ya, artinya ya untuk perharinya itu menghabiskan berapa sak ya nanti tinggal dikalikan saja untuk prosentasenya 0,2%. Jadi kalau untuk 1 tonnya ya sekitar 2 kilo ya. Apakah ketika sudah dicampur apakah menyerap ke pelet? Ketika tadi sudah dibasahi peletnya, terus dikasih Nutrisel dan ditabur ke air lah itu insya Allah aman ya, tidak tidak buyar ya di karena sudah itu tadi sudah bergabung dengan peletnya tadi.
ikan gurame gimana? Sama tadi aplikasinya pada hewan-hewan unggas. Budidaya ikan bisa. Gimana kalau kurang atau lebih lah? Yang yang baik itu ya yang pas ya. Jangan kurang, jangan lebih ya. Semuanya seperti itu. Kalau berlebih nanti ya pertama ya boros ya. Yang kedua nanti semuanya itu ada titik jenuhnya ya. Kita sudah hitung berapa toh dosisnya yang itu paling optimum sekian. Nah, kalau diberikan lebih itu tidak menimbulkan efek yang linier begitu ya. Jadi yang pas saja. Ya, untuk Assalamualaikum, Pak. oh ya, Oh Pak. iya, Bu. Ya, baik. Untuk waktunya sudah beres nih, Pak. Mungkin Oh untuk ya. penutupannya, boleh di penutupannya, Pak. Oh ya. Kesimpulan. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Angel. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Nutrisel ini adalah pakan tambahan. Jadi monggo nanti kalau mau diaplikasikan ke hewan ternaknya dan rasakan sendiri hewannya itu akan mengalami perubahan seperti apa. Karena sekali lagi bukan saya, bukan panjenengan, bukan Bapak Ibu yang menjadi saksi, tapi ya ternaknya sendiri yang akan berbicara nanti. Oke, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofiul atas Sama-sama. penjelasannya tadi tentang peternakan yang sangat lengkap. Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lupa nih dibeli untuk tadi Nutrisel dari Bos Farmnya untuk Bapak Ibu, ternak Bapak Ibu di rumah, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan produk lain dan harus menyayangi ternak sendiri nih, karena kalau misalkan kita menyediakan suplemen tambahan ini, nanti Bapak Ibu juga yang akan merasakan sendiri manfaatnya. Nah, terima kasih kepada Bapak Sofi. Kemudian hari ini kita sudah dibersamai nih dengan Bapak Daya, tentunya akan menjelaskan seputar produk baru, produk dari Best Corporation yang baru nih. Jadi buat Bapak Ibu yang masih belum tahu dan masih awam tentang produk ini, Bapak Ibu harus mencatat, jangan sampai nanti Bapak Ibu keliru nanti menjelaskan kepada para mitranya. Nah, hari ini sudah bersama dengan kita Bapak Daya. Assalamualaikum Bapak Daya. Halo, Assalamualaikum Pak. Cap, boleh dijadikan co-host Pak Daya? Sebentar ya Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum Cap. Kita panggil dulu Kapten. Cap, apakah ada di situ, Cap? Nah, baik, sudah. Oke, oke. Oke. Sudah bersama dengan kita nih Bapak Ibu semuanya, jangan beranjak dulu karena ini produknya sangat penting sekali. Kita panggilkan Bapak Daya untuk hadir menjelaskan produk apa sih yang akan dijelaskan. Assalamualaikum Pak Daya, sudah bisa open mic nih Pak. Apakah ada suaranya? Halo Pak Daya, mungkin jaringannya ya. Halo, Assalamualaikum Pak Daya. Oh, yang satunya lagi nih, Cap. Kayaknya ada yang baru masuk. Boleh dijadikan co-host, Cap. Nah, Assalamualaikum Pak Daya. Sudah bisa open mic nih. Halo, Waalaikumsalam, Bu Angel. Tanpa berlama-lama lagi nih, Bapak. Kita berikan waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, ya baik, Bu Angel. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Cuman mohon maaf, Bapak Ibu, waktu yang diberikan 1 jam, nampaknya saya karena ada pekerjaan lain. Jadi yang tadinya dua 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 brand ya, dua produk.
hari ini cuma satu produk dulu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, izin Bu Angel, saya dibantu untuk slide-nya Bu. Saya tidak bisa hari ini share. Ya, di slide pertama. Ya, ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, monggo nanti di akhir acara, eh, kalaupun ada nanti hal-hal yang saya masih belum bisa jawab, nanti kita akan teruskan di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kenapa akhirnya sekilas ya sedikit, kenapa PT BES mengeluarkan produk baru yang concernnya adalah untuk perawatan kewanitaan gitu ya. Intinya dari mahkota dari para wanita gitu ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu ketahui, bentuk payudara yang indah itu dan kencang itu merupakan impian dari setiap wanita. Selain olahraga dan pijatan, itu jumlah makanan disinyalir juga dapat mengencangkan dan memperbesar payudara ya Bapak Ibu. Jadi memang beberapa penelitian juga ada. Nanti saya akan sedikit tidak mendetail tentang beberapa penelitian, tapi nanti poin-poinnya saja agar Bapak Ibu juga ada dasar atau basic bagaimana cara menjual untuk LVN Boost ini gitu ya. Karena produk baru gitu ya, diawali di tahun baru dengan produk baru gitu ya, dan ini merupakan eh, apa yang namanya formula terbarukan yang perusahaan lain tuh belum punya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan kesempatan karena biasanya eh, dalam bentuk dioles dan sebagainya, kita dalam bentuk untuk diminum ya Bapak Ibu. Baik, slide berikutnya. Kelebihan. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa dari pemahaman yang kami dapatkan dan beberapa jurnal, bahwa disinyalir beberapa makanan yang bisa mengencangkan payudara gitu ya, Bapak Ibu, mulai dari kacang-kacangan, kemudian buah-buahan, ada biji wijen ya, biji wijen atau ekstrak wijen, itu berdasarkan Journal of Nutrition, dapat meningkatkan hormon. Jadi ada hubungannya mengapa lambat laun gitu ya, eh, karena metabolisme dan hormon pada setiap wanita itu menurun gitu ya. Jadi dengan adanya tambahan ekstrak wijen ini dipercaya menurut jurnal gitu ya Nutrition, bahwa pada wanita setelah melahirkan atau usia memang mendekati menopause itu hormonnya sudah menurun. Nah, dengan penggunaan selama 5 minggu itu dipercaya akan dapat mencegah penuaan dini eh, dan juga meningkatkan hormon, sehingga efek akhirnya adalah membuat payudara lebih apa namanya kencang lagi gitu ya. Nah, kemudian ada di sini beberapa buah-buahan juga, itu ada beberapa yang kita juga sudah masukkan di dalam LPN Boost ini. Nanti kita masuk ke slide komposisi. Kemudian di sini juga ada manis Bapak Ibu. Ini memang dipercaya juga dari beberapa jurnal, termasuk salah satunya Jurnal International of Pharmacology gitu ya, bahwa ada sini mengandung zat tertentu, anetol namanya, anetol ya, didapat anetol ini dipercaya dapat meningkatkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dapat membantu meningkatkan kekencangan dari payudara itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, cara efektif mengencangkan payudara tidak hanya dari makanan dan minuman juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dari formula yang sudah dibuat. Jadi tetap menjaga berat badan itu juga penting Bapak Ibu. Jadi perlu eh, menjaga kesehatan gitu ya. Memperbanyak minum air putih seperti wajar pada biasanya, karena ini ada faktor hormonal nanti yang akan membantu. Kemudian melakukan pijatan tertentu gitu ya.
dan tentunya untuk tidak merokok dan minum alkohol itu karena memang merusak secara umumnya ya. Kemudian untuk slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu. Kita ada beberapa komposisi yang sudah kita padu-padankan. Jadi, salah satu komposisi utamanya itu ada tripeptide kolagen, Bapak Ibu. Nanti saya ilustrasikan dalam bentuk gambar di slide berikutnya, bahwa mengapa kita ngambil kolagennya itu jenis tripeptide dibandingkan dengan kolagen yang lain ya, Bapak Ibu. Jadi, itu ada ilustrasinya di mana nanti kalau untuk tripeptide kolagen, itu molekulnya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan yang peptide kolagen ataupun kolagen ikan. Nah, yang mana nanti untuk absorpsi atau penyerapan ke dalam tubuh itu akan lebih cepat. Jadi pentingnya kolagen itu kan secara umum dapat menghidrasi kulit ya, membuat kulit lebih kenyal gitu. Kemudian ada buah-buahan yang tadi kita sampaikan di awal bahwa buah-buah yang kita sudah masukkan dari ekstrak pepaya, rumput laut, wortel itu memang dipercaya beberapa dapat membantu meningkatkan hormon estrogen dan pada efek akhirnya adalah membuat payudara lebih kencang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tidak ada di formula lain. Kita itu ada ekstrak bonito Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ada beberapa penelitian menjelaskan bahwa ekstrak bonito inilah menjadi main powernya gitu ya, bahwa selling pointnya kita itu ada di ikan bonito dan tripeptide kolagen dan didukung dari beberapa ekstrak buah dan herbal lainnya gitu. Nah, ini yang di yang di tebal, di komposisi tebal ya Bapak Ibu, ada kolagen ikan atau ekstrak ikan bonito. Itu bagi sebagian orang itu ada efek di mana alergen ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi orang-orang tertentu saja karena metabolisme orang beda-beda, tapi tidak semuanya mendapatkan hasil seperti itu. Kemudian bagaimana sih aturan minumnya? Itu bisa 1 sampai 2 kali sehari Bapak Ibu. Boleh dicoba dulu untuk 1 hari gitu ya, 1 hari satu, atau kalau lebih mau lebih maksimal itu 1 sampai 2 kali sehari. Nah, seperti beberapa penelitian tadi di slide sebelumnya, itu penggunaan untuk 5 minggu itu akan didapatkan hasilnya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi mungkin 1 bulan lebih sedikit atau 1 bulan itu sudah mendapatkan hasilnya. Tapi tentunya dengan tetap Bapak Ibu juga menjaga kesehatan tubuh ya, tidak untuk merokok dan minum alkohol. Slide berikutnya. Slide. Nah, ini Bapak Ibu, tapi ini akan saya perbaikin dulu ya, karena buletan yang pada apa namanya itu kecil-kecil semua ya. Tapi secara urutannya begini Bapak Ibu, kolagen yang ada di Alpine Boss ini adalah jenis yang paling kecil yang tadi bisa diserap lebih cepat oleh tubuh. Jadi ada kolagen, ada peptide kolagen. Maksudnya kolagen itu bukan kolagen ikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan komposisi dengan baik gitu ya. Kalau di komposisi kita itu tertulis adalah tripeptide kolagen. Jadi itu adalah molekul yang paling kecil sehingga lebih mudah diserap dari tubuh dan tentunya hampir sebagian besar itu diserap dengan baik. Sehingga efeknya ya kulit akan lebih baik, akan terhidrasi, lebih kenyal. Itu fungsinya dari kolagen ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang mencerahkan itu beda lagi karena itu harus mix tripeptide kolagen plus dengan L-glutathione. Nah, L-glutathione itulah yang membantu untuk mencerahkan tone kulit gitu ya. Jadi yang melembabkan plus mencerahkan. Nah, karena untuk ini adalah fokusnya di minuman kesehatan payudara, jadi ini hanya tripeptide dengan ekstrak bonito dan beberapa formula lainnya. Slide. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya tidak bisa menjabarkan secara overall tentang penelitian tentang ikan bonito ini, Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian tertentu dari tubuh ikan bonito ini yang diambil sebagai beberapa penelitian. Jadi nanti hasilnya dapat meningkatkan apa namanya elastisitas atau kekenyalan dari payudara itu sendiri, gitu. Slide. Nah, ini slide terakhir dari saya, Bapak Ibu, bahwa
kecantikan alami itu ya, kepercayaan diri wanita tuh meningkat setelah coba memperhatikan, mungkin selama ini kurang diperhatikan atau bagaimana, dengan adanya LPN Boss ini mulailah Bapak Ibu mencoba untuk lebih aware lagi tentang kesehatan payudara, karena sebetulnya banyak di luaran sana yang mengeluhkan tentang bagaimana sih setelah melahirkan kok jadinya lebih kendur, semakin tua juga ternyata ini ada bentuk yang berbeda dari sebelumnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan ikhtiar menggunakan Elvin Boost ini dengan beberapa komposisi yang sudah kami ramu, dan satu-satunya yang mempunyai ekstrak ikan bonito, nanti Bapak Ibu dapat mencoba merasakan hasilnya. Kira-kira itu Bapak Ibu, monggo saya buka untuk tanya jawabnya. Halo. Baik nih, buat Bapak dan Ibu semuanya yang mau bertanya seputar dengan produk LVN Boost L ini, boleh nih Bapak Ibu di kolom komentarnya nanti akan dijawab pertanyaannya. Karena ini produk baru, jadi kita harus banyak-banyak nih bertanya kepada yang ahli karena waktu juga tidak banyak. Boleh nih ada pertanyaan dari Pak Usman nih Pak. Ya, monggo Pak Usman. Saya baca ya. Boleh Pak. Pak Usman Soleh dari mana nih Pak? Oke. Dalam keadaan menyusun bisa minum Pak. Kalau untuk menyusun sih kita punya LVN MAM Pak. Jadi lebih prioritasnya adalah untuk memenuhi nutrisi untuk ibu dan bayi. Jadi lebih saya sarankan untuk menggunakan itu Bapak. Karena kita kan juga membantu program pemerintah untuk apa namanya ASI eksklusif itu Pak. Jadi nanti setelah menyusui itu boleh. Karena kan setelah 2 tahun mungkin ada perubahan bentuk setelah menyusuin, itu boleh nanti pakai LVN MAM-nya Pak, LVN Boost-nya Pak. Tapi kalau untuk sekarang kita apa namanya untuk menyusui LVN MAM, setelah nanti menyusui itu baru nanti pakai LVN Boost gitu Bapak. Cara konsumsi dari Ibu Titi Ambarwati, baik, cara konsumsinya sama Ibu dengan mungkin LVN kolagen yang sudah pernah dicoba sebelumnya ya. Itu sama aja. Tinggal nanti konsumsinya bisa 1 sampai 2 kali sehari. Tapi menggunakan air biasa saja ya Bu. Karena kalau nanti menggunakan air hangat itu dikhawatirkan ada molekul yang pecah gitu. Kalau Assalamualaikum Puspitasari, Assalamualaikum, untuk LVN Boost bisa mengobati kanker payudara. Baik, Waalaikumsalam Ibu. Kalau untuk mengobati kanker payudara tidak bisa ya Ibu, karena fokusnya bukan ke sana, karena tidak ada bahan aktif untuk membantu meredam dari kanker payudara itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kanker Ibu, itu ada bahan herbal tertentu gitu dan pengaturan pola makan gitu ya. Jadi karena ini kan juga membantu meningkatkan hormon estrogen. Sementara kalau secara klinisi keilmuan kedokteran, hormon estrogen itu harus ditekan Ibu supaya tidak kanker payudaranya tidak berkembang gitu. Makanya ada obat yang namanya hormonal terapi yang mana dia akan menyetop terjadinya menstruasi supaya kankernya tidak berkembang gitu. Itu ada obatnya digunakan 5 tahun awal kalau untuk stage 1 sampai stage 3 gitu. Semoga bisa menjawab ya Bu. Jadi tidak dikhususkan untuk kanker payudara. Kanker payudara nanti harus ada pola makannya. Apalagi dengan namanya autofagi. Kalau Bapak Ibu tahu, autofagi itu kita mengatur pola makan, mempuasakan diri itu dari 16 jam. Jadi misalkan terakhir makan jam 6 sore, kita nanti hitung 12 jam kemudian, 16 jam kemudian tuh boleh makan gitu. Agak seru memang kalau untuk yang kanker payudara gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu bahasannya agak panjang, ada obat-obat tertentu. Tapi tidak bisa pakai Elvin Boost. Assalamualaikum. Tanya Pak, apakah setelah pemakaian 5 minggu habis itu tidak minum lagi, apakah mempengaruhi? Bisa jadi mempengaruhi Ibu. Jadi
masing-masing orang beda-beda. Dari penelitian itu 5 minggu. Tapi mungkin bagi orang lain tuh bisa sampai 6, 7 minggu dan sebagainya. Karena metabolisme dan hormon orang beda-beda, Ibu. Jadi perlu dilakukan bertahap dan berkesinambungan gitu. Payudara kecil bisa besar. Untuk ini kita lebih sebenarnya bisa ukurannya bisa bertambah sedikit tapi tidak signifikan gitu ya. Lebih mengencangkan tapi tidak apa namanya lebih membuat itu lebih besar sekali gitu. Tidak. Jadi lebih membuat apa ya ya kekenyalannya lebih berbeda gitu. Baik dari Ibu Siti Solihatun mengencangkan tukang sayur Pak. Di penelitian yang ada itu di 5 minggu Ibu. Monggo Ibu dicoba di 5 minggu pertama bagaimana nanti responnya. Tapi tidak ada garansi 5 minggu ya Ibu karena metabolisme orang beda-beda. Bisa lebih cepat 4 minggu mungkin tapi secara umum penelitian itu menunjukkan di 5 minggu pertama. Mungkin di 6 minggu dan 7 minggu itu akan lebih membentuk lebih bagus lagi. Apakah aman dikonsumsi Ibu Mistianingsi Rustia? Baik, apakah aman dikonsumsi jangka panjang? Aman Ibu. Karena kan produk kita sudah berbipom, kemudian kita gulanya juga pakai stevia, pemanis alami, kemudian komposisi di dalam itu juga ekstrak-ekstrak buah dan herbal. Jadi seperti pada umumnya Bapak Ibu mengkonsumsi buah-buahan setiap harinya, gitu. Tapi nanti dibantu dengan minum yang cukup juga Bapak Ibu ya, karena standarnya minum air putih kita tetap di 8 gelas per hari. Jadi jangan sampai dengan adanya LPN Boost ini, ya membantu Bapak Ibu minimal harus mempersiapkan minumnya. Karena nanti khawatirnya kalau minumnya nggak cukup gitu ya Bapak Ibu, jangankan dengan tambahan LPN Boost, dengan tidak minum LPN Boost aja ada pengaruhnya nanti ke ginjal. Sebaiknya Bapak Ibu memperhatikan untuk minum ya kalau bisa menyediakan tumbler setiap harinya karena bisa diukur gitu. Mau tanya Pak kalau dari Ibu Farida Jember, mau nanya Pak kalau untuk umur 47 bisa besar, bisa Ibu. Jadi tergantung ya Bu. Monggo dicoba dulu gitu ya. Beberapa penelitian bisa tadi yang saya bilang di awal itu bisa memberikan apa namanya bentuk yang lebih baik lagi, lebih bagus, mengenyalkan dan mengencangkan. Ibu Suryeni, ya, Scott, apakah bisa kanker payudara boleh konsumsi? Sebaiknya tidak ya, karena memang tadi dapat meningkatkan hormon estrogen, Ibu. Jadi tidak diperkenankan untuk yang kanker payudara. Fokus dulu untuk pengobatan kanker payudaranya, gitu. Jadi tidak diperuntukkan untuk yang kanker payudara, karena itu ada bidang keilmuan terpisah. Jadi itu berbeda. Kalau kalau obat kanker payudara itu menurunkan, jadi berlomba-lomba menurunkan estrogen, sementara untuk yang LVN Boost ini meningkatkan apa namanya hormon estrogennya, gitu. Kadang ada yang menopause tuh bisa nanti menstruasi lagi ya Bapak Ibu jangan kaget ya kalau misalkan nanti penggunaan yang tadinya udah tidak mens gitu ternyata minum ini jadi menstruasi lagi karena hormonalnya bekerja lagi gitu. Jadi jangan kaget. Ada beberapa kasus seperti itu. Ibu Dahliana, apa perbedaan dengan LPN kolagenia? Ya, salah satu perbedaannya adalah dari jenis kolagennya, Ibu. Kalau LPN itu setahu saya di kolagen ikan ya. Tapi monggo nanti Bapak Ibu lihat lagi ya. Kalau di kita adalah tripeptide kolagen, jadi molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap. Jadi selain dapat apa namanya efek untuk mengencangkan, ternyata secara kulit keseluruhan tuh lebih cepat menggunakan LPN Boost gitu. Tapi tidak sama dengan yang LPN kolagenia, itu kan ada glutathione kalau nggak salah ya. Jadi itu yang merupakan agen pencerah kulit. Jadi itu membedakannya. Jadi kalau pakai LPN kolagenia itu mengenyalkan kulit dan mencerahkan. Kalau ini
Kalau bus itu mengenyalkan kulit dan membentuk payudara lebih indah gitu. Baik, Bapak Ahmad. Kelihatan reaksinya berapa lama? Tadi seperti yang di awal kami sampaikan adalah di 5 minggu pertama, Bapak Ibu. Cuman perlu diperhatikan metabolisme orang beda-beda. Ya, Bapak Hendar. Baik, LVN Boost ini mengencangkan apa untuk memperbesar payudara? Jadi dua, ya mengencangkan dan memperbesar Bapak Ibu. Tapi tidak, ya beda-beda ya. Maksudnya tidak tidak bisa disamakan rata ukurannya gitu ya. Jadi keduanya fungsinya mempunyai fungsi yang sama seperti ini. Jadi memperbesar dan mengencangkan. Assalamualaikum, Coach. Bisa kira dari Ibu Wati. Kalau usia di atas 55, apakah masih bisa mengencangkan dan membesar? Bisa, Ibu. Monggo dicoba dulu. Nanti Ibu akan merasakan efeknya seperti apa. Memang kita peruntukkan juga memang untuk yang setelah melahirkan atau memang udah ibu-ibu yang usianya udah senior ya. Ibu Momoy ya nih. Assalamualaikum. Dalam konsumsi segi makanan adas manis ini seperti apa ya? Terima kasih. Maksudnya gimana ya Bu? Kalau kita dalam bentuk ekstrak adas manis, tapi kalau Ibu punya di rumah emang adas manis, itu dari beberapa penelitian atau googling deh paling mudah googling itu ada dosis tertentu yang disarankan itu bisa memperbaiki hormon dan meningkatkan apa namanya eh, kekenyalan dan dipercaya meningkatkan payudara gitu ya. Apakah aman jangka panjang? Aman Ibu untuk jangka panjang. Kalau Ibu Hasnawati, kalau batu empedu bisa, kalau untuk batu empedu sebaiknya disarankan untuk pengobatan dulu ya Ibu. Jangan ditumbang tindihkan antara minuman ini dengan penyakit-penyakit lainnya karena memang bukan untuk spesifikasi penyakit gitu. Sebaiknya dilakukan apa namanya pengobatan dulu untuk batu empedu. Nah, ini untuk batu empedu sendiri sedikit ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya tidak perlu dioperasi tapi itu ada beberapa klinisi yang saya kenal gitu yang itu bisa membantu untuk mengeluarkan batu empedu tanpa harus operasi gitu. Karena operasi sangat riskan ya Bapak Ibu. Apalagi memang usianya udah lanjut gitu. Tapi jangan dibiarkan juga karena beberapa kasus itu bisa sampai pecah. Nah, itu yang berbahaya. Mau dong konsumsi cara kanker payudara dengan produk fatty base stadium 4. Monggo Bu, monggo Bu, itu nanti di tim yang lain ya Bu. Tapi kalau dari saya, Ibu sudah treatment apa saja? Apakah sudah pakai medis atau dengan herbal? Karena kalau secara herbal juga itu bisa dibantu Bu. Karena ada beberapa obat yang kami juga pernah develop itu bisa membantu Bu sampai yang misalkan payudaranya udah pecah gitu ya. Dan dengan pengobatan itu terus dengan dibantu pola makan yang baik gitu ya. Pola makan di sini tuh agak ekstrim Bu. Kadang ada pola makannya yang tidak boleh makan makanan mateng gitu ya. Jadi makanan yang masak di batang aja Bu, gitu. Ya kayak tempe, kayak ini dan sebagainya, buah-buahan itu ada sendiri ya Bu. Elvin untuk mengencangkan dan memperbesar, iya, mengencangkan dan memperbesar. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, karena saya harus ada acara lagi 11.15. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ditampung dulu, kita bisa diskusi di pertemuan berikutnya. Kalau sudah tidak konsumsi, ada kemungkinan kembali ke awal lagi Ibu, gitu ya. Tapi mungkin ada momen tertentu memang Ibu ngerasa, oh ini udah cukup nih gitu. Nanti kalau Ibu stop, nanti penggunaan LVN Boost-nya nanti berapa lama sih dia akan menurun. Karena memang membantu memperbaiki kondisi tubuh sih Ibu secara berkesinambungan. Jadi perlu adanya konsumsi tiap hari. Tapi nanti yaitu tadi titik tertentu Ibu ngerasa udah nyaman, coba dilepas, ternyata misalkan lama kembalinya atau memang hormonnya kembali seperti semula,
Monggo itu hentikan dulu, nggak apa-apa. Kalau untuk mengencangkan, mohon maaf bokong itu belum sampai ke sana Ibu gitu ya, karena itu kan perlu juga tambahan exercise ya, pelatihan pelatihan juga gitu, latihan treatment khusus. Jadi tidak hanya mengkonsumsi ini, tapi harus ada latih beban dan sebagainya, itu beda lagi Ibu. Baik. Mungkin itu Bu Angel. Kayaknya banyak yang bertanya, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa dijawab semua ya. Mungkin nanti Bapak Ibu ditahan dulu nih untuk pertanyaannya, disimpan dulu atau bisa di screenshot dulu biar nggak lupa lagi nanti untuk sesi pertanyaan berikutnya. Karena kebetulan nanti akan ada lagi untuk produk dari LVN ini. Jadi buat Bapak Ibu ditahan dulu pertanyaannya, boleh disimpan dulu. Nah, karena hari ini waktu kita tidak banyak ya Pak ya, mungkin kita penutupan saja ya Pak ya. Baik, ya terima kasih sebelumnya atas waktu diberikan kepada saya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai 1 jam harusnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi Bapak Ibu terkait LPN Bus agar nanti bisa mempresentasikan kepada mitra-mitra yang lain, mitra Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa mengonsumsi gitu ya. Terutama ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mohon maaf tidak dikhususkan untuk bapak-bapak. Jadi kira-kira itu dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daya atas pemaparan tadi tentang LVN Bus L. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi penjelasan tentang LVN. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang punya mitra sedang ingin mengencangkan payudara, kemudian juga pada ibu-ibu dan wanita yang mau mengencangkan juga punya payudara yang indah, boleh nih mengkonsumsi LVN Bus L tadi karena selain dari kesehatannya juga banyak manfaatnya. Nah, buat bapak-bapak, jangan khawatir, ini juga bisa diberikan kepada para istrinya untuk bapak-bapak, jadi juga bisa memasarkan produk ini kepada para mitra perempuannya. Jadi, ini bukan halangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu terus berbisnis di produk ini. Jadi, sekian nih Bapak Ibu untuk segmen 1. Nanti kita akan kembali lagi di segmen 2 dengan Ustadz Asep Bruder dan juga produk dari apa? Kalau tidak salah hari ini ada Pods ya. Jadi jangan kemana-mana nih. Nanti sesi 2 kita akan kembali lagi jam 1 siang nih Bapak Ibu semuanya. Kita akan hadir lagi membersamai Bapak Ibu jam 1 siang tentunya dengan para pemateri yang sangat ahli dalam bidangnya. Untuk konsultasi kesehatan juga nanti bisa di segmen 2. Jadi boleh Bapak Ibu nanti kembali lagi jam 1 siang. Saya pamit undur diri. Maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu nanti di jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.